Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Adalah Presiden kelima Indonesia yang menjabat mulai 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dia adalah Presiden wanita pertama Indonesia dan putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya dan menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 20 September 2004. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Rapat istimewa MPR ini digelar menanggapi keputusan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR DPR dan Partai Golkar. Ia mulai menjabat pada 23 Juli 2001. Ia sebelumnya menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2001. Megawati juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrat Indonesia pada tahun 1999. Nama Soekarno Putri, berarti Putri Soekarno, merupakan patronimik dan bukan nama keluarga. Orang Jawa seringkali tidak memiliki nama keluarga. Dia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Awan. Dalam pidatonya di hadapan siswa sekolah dasar Sri Satya Sai, ia menyebutkan bahwa politisi India Biju Patnaik mengangkatnya atas permintaan Soekarno. Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Insinyur Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah putri kedua dan pertama Soekarno. Ia dibesarkan di Istana Merdeka milik ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya mengundurkan diri dari kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto. Megawati kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung untuk belajar pertanian, namun keluar pada tahun 1967 untuk tinggal bersama ayahnya setelah kejatuhan ayahnya. Pada tahun 1970, tahun kematian ayahnya, Megawati kuliah di Universitas Indonesia untuk belajar psikologi, namun keluar setelah 2 tahun. Pada tahun 1986, Soeharto menganugerahkan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia PDIP, sebuah partai yang didukung pemerintah, berkampanye untuk Soekarno menjelang pemilihan umum tahun 1987. Megawati selama ini memandang dirinya sebagai ibu rumah tangga. Namun pada tahun 1987, ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menerima Megawati untuk memperbaiki citra sendiri, Megawati dengan cepat menjadi populer dan statusnya sebagai Putri Soekarno menutupi kekurangannya dalam berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Setelah seluruh anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Megawati tidak terpilih kembali, namun tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember 1993, PDI mengadakan Kongres Nasional. Seperti biasa, ketika Partai Oposisi Orde Baru mengadakan Kongres, pemerintah secara aktif melakukan intervensi. Sebelum Kongres, ada 3 orang yang melamar posisi Ketua Umum PDI. Petahana Suryadi bersikap kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Harjono merupakan tokoh pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonannya mendapat dukungan yang begitu besar, sehingga pemilihan di Kongres hanya menjadi formalitas. Ketika Kongres bertemu, pemerintah ragu-ragu dan menunda upaya untuk menyelenggarakan pemilu. Kongres menghadap tenggat waktu setelah izin sidangnya berakhir. Seiring berlalunya waktu hingga konferensi berakhir, pasukan mulai berkumpul. Tinggal 2 jam lagi. Megawati mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa ia kini menjadi ketua de facto karena mendapat dukungan mayoritas anggota PDI. Meskipun pengalaman politik relatif kurang, ia populer antara lain karena statusnya sebagai Putri Soekarno dan karena ia dianggap memiliki kualitas pribadi yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pendukung, di antaranya masyarakat miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan. Pepecahan partai dan insiden 27 Juli 1996. Pemerintah marah atas kegagalannya mencegah kebangkitan Megawati, karena mereka tidak pernah mengakui Megawati. Meski pengangkatannya dikukuhkan pada tahun 1994 dan pada tahun 1996, pemerintah mengadakan kongres khusus di Medan dan Suryadi terpilih sebagai presiden. Megawati dan kubunya menolak menerima hasil tersebut dan PDI terpecah menjadi kubu pro Megawati dan anti Megawati. Suryadi mulai mengancam akan merebut kembali markas PDI di Jakarta.
Ancaman ini dilontarkan pada pagi hari tanggal 27 Juli 1996. Pendukung Sujadi didukung oleh pemerintah menyerang markas PDI, menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertemuan yang berikut, para pendukung Megawati tetap bertahan di markas. Kerusuhan pecah, diikuti oleh tindakan khas pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan Partai Rakyat Demokratik atau PRD atas kerusuhan tersebut dan tetap mengakui Paksi Sujadi sebagai partai resmi. Meski terlihat mengalami kekalahan politik, Megawati meraih kemenangan moral dan popularitasnya meningkat. Ketika pemilihan umum diadakan pada tahun 1997, Megawati dan para pendukungnya mendukung Partai Persatuan Pembangunan atau P3, partai oposisi lain yang diakui. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan Asia dan mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Pada akhir bulan Januari 1998, rupiah telah jatuh hingga hampir 15.000 terhadap dolar AS, dibandingkan hanya 4.000 pada bulan Desember. Kemarahan masyarakat yang semakin besar atas masalah korupsi mencapai puncaknya dengan mundurnya Soeharto dan diangkatnya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden. Mengawali era reformasi pada Mei 1998, pembatasan terhadap Megawati dicabut dan dia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya pada bulan Oktober 1998. Para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional di mana Paksi PDI pimpinan Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati terpilih sebagai presiden dan ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP. PDIP menjadi kekuatan reformasi utama bersama Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Abdurrahman Wahid, dan Partai Amanat Nasional, pimpinan Amin Rais. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid, dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih menunggu hingga pemilihan umum tahun 1999 untuk memulai perubahan besar. Pada bulan November 1998, Megawati bersama Wahid, Rais, dan Hamengkubuwono X menegaskan kembali komitmen reformasi melalui deklarasi Cianjur. Menjelang pemilu, Megawati, Wahid, dan Amin mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya, di mana Megawati, Wahid, dan Amin mengumumkan kolaborasi mereka. Di menit-menit terakhir, Megawati memutuskan tak hadir karena tak percaya pada Amin. Pemilu diadakan pada bulan Juni dan PDIP muncul sebagai pemenang dengan 33% suara. Dengan kemenangan ini, prospek Megawati untuk menjadi presiden semakin kuat. P3 menentangnya dan tidak menginginkan presiden perempuan. Dalam rangka persiapan sidang umum MPR tahun 1999, PDIP membentuk koalisi longgar dengan PKB. Megawati menghadapi ujian pertamanya ketika MPR bertemu untuk memilih presidennya. Megawati menyatakan dukungannya terhadap Mattori Abdul Jalil, Ketua Umum PKB. Habibie memberikan pidato yang mendapat tanggapan mengenai tanggung jawab politik yang menyebabkan pengunduran dirinya. Pemilihan presiden 20 Oktober 1999 menguntungkan Megawati dan Wahid. Megawati sempat memimpin terlebih dahulu, namun terkejar. Kalah 313 suara dibandingkan Wahid dengan 373 suara. Kekalahan Megawati memicu pemberontakan di kalangan pendukungnya. Terjadi kerusuhan di Jawa dan Bali. Di kota Solo, masa PDIP menyerang rumah Amin. Keesokan harinya, MPR mengadakan sidang untuk memilih wakil presiden. PDIP sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, namun khawatir koalisi poros tengah Golkar akan menggagalkannya lagi. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Ia menghadapi persaingan ketat dari Hamzahas, Akbar Tanjung, dan Jenderal Wiranto. Akbar dan Wiranto menyadari kerusuhan tersebut dan mundur. Hamzah bertahap, tetapi Megawati mengalahkannya 396 berbanding 284. Dalam pidato pengakuannya, ia menyuruhkan ketenangan. Sebagai wakil presiden, Megawati mempunyai kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendeklarasikan urusan kepadanya di Ambon, tapi tidak berhasil. Ketika rapat tahunan MPR diadakan pada bulan Agustus 2000, Wahid dipandang oleh banyak orang sebagai presiden atau administrator yang tidak efektif. Wahid menanggapinya dengan mengeluarkan keputusan presiden yang memberikan Megawati dari sehari-hari atas pemerintahan. Kongres pertama PDIP diadakan pada bulan April 2000 di Semarang, Jawa Tengah, di mana Megawati terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Megawati mengkonsolidasikan posisinya dalam PDIP dengan mengambil tindakan agresif untuk menghilangkan calon saingannya. Dua kandidat lainnya muncul dalam pemilihan presiden, Eros Jarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati menjadi presiden dan wakil presiden sekaligus. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan dibatalkan karena masalah keanggotaan. Eros tidak diperbolehkan menghadiri kongres. Kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai pemujaan terhadap kepribadian Megawati, Eros meninggalkan PDIP pada Juli 2022. Ia mendirikan Partai Nasional Benteng Rakyat Indonesia
Meski pencalonan Dimyati tidak mendapat perlawanan sebanyak Eros, ia dicopot dari jabatan Ketua Umum PDIP. Ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, namun keluar dari partai tersebut untuk menjadi guru besar di sebuah universitas. Pada bulan April 2002, Dimyati mendirikan Partai Indonesia Tanah Air Kita. Megawati punya hubungan ambivalen dengan Wahid. Misalnya saat pemberontakan kabinet pada Agustus 2000, Megawati datang hadir saat mengumumkan susunan kabinet baru. Pada kesempatan lain, ketika perkembangan politik mulai membalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengkritik para pengkritiknya. Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid. Ketika sidang istimewa MPR semakin dekat dan prospeknya untuk menjadi presiden semakin meningkat, meski menolak berkomentar secara spesifik, ia menunjukkan tanda-tanda persiapan dan mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai sehari sebelum sidang khusus dimulai. Ketua MPR Amin Rais mengucapkan selamat kepada Megawati atas pengangkatan sebagai presiden. Pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Wahid dari jabatannya dan mengangkat Megawati sebagai presiden baru. Dia menjadi wanita ke-6 yang memimpin negara mayoritas Muslim. Pada tanggal 9 Agustus 2021, ia mengumumkan pembentukan kabinet gotong royong. Munculnya ikon oposisi terhadap rejim Soeharto untuk menjadi presiden pada awalnya disambut baik secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepemimpinannya ditandai dengan keraguan, kurang arah ideologi yang jelas, dan reputasi yang karena tidak mengambil tindakan dalam isu-isu penting. Keuntungan dari kemajuan diplomasi yang lambat dan menghindari konfrontasi adalah bahwa hal ini menstabilkan seluruh proses demokrasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Ia mencalonkan diri kembali pada pemilihan presiden langsung tahun 2004 dengan harapan menjadi kepala negara perempuan pertama di negara mayoritas Muslim. Namun ia kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 September 2004 di putaran kedua dengan selisih 61 banding 39%. Ia tidak menghadiri pelantikan presiden baru dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya. Pada tanggal 11 September 2007, Megawati mengumumkan pencalonannya untuk memilih presiden 2009 pada pertemuan PDIP Sutarjo Suryogukitno, menegaskan kesediaannya untuk mencalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada 15 Mei 2009 dengan pemimpin Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Terpilihnya Megawati pada tahun 2009 dibayangi oleh tuntutannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilihan umum di Indonesia, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono berupaya melakukan kecurangan dalam pemungutan suara. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilu dari Yudhoyono, yang menempatkan posisi kedua dengan 26,79% suara. Pada pemilu parlemen tahun 2014, Partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden mereka. Jokowi mengalahkan lawannya Prabowo Subianto dalam pemilu yang diperebutkan. Pada Kongres Nasional 4 PDIP tanggal 20 September 2014, Megawati terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP tahun 2015 sampai tahun 2020. Sejauh ini, hanya Megawati, mantan Presiden Indonesia, yang mempunyai pengaruh dalam pemerintahan yang berkuasa dan bahkan diangkat ke posisi strategis dalam kapasitasnya sebagai penasihat. Pada 22 Maret 2018, ia dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sejak 5 Mei 2021, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang terakhir ini menjabat sejak 5 Mei 2021. Ia dilantik secara resmi pada 13 September 2021.